Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, pelajaran kita pada hari ini yaitu di kelas 3, tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Ayo mengamati. Edo, Siti, dan Beni sedang bermain di rumah Dayu. Dayu menunjukkan sebuah majalah yang di dalamnya ada cerita dongeng. Edo, Siti, dan Beni berebut untuk membaca dongeng tersebut. Dayu mengusulkan agar salah satu dari mereka membacakan dongeng. Teman yang lainnya menyimak dongeng yang dibacakan. Mari kita simak dongengnya bersama-sama ya. Pengembara dan sebuah pohon, pengarang Aesop. Dua orang pengembara berjalan di sepanjang jalan yang berdebu dan tandus di hari yang sangat panas. Tidak lama kemudian, mereka menemukan sebuah pohon besar. Dengan gembira, keduanya lalu berteduh dari teriknya sinar matahari di bawah naungan daun-daun pohon besar yang lebat. Saat beristirahat, mereka melihat ke atas pohon. Salah seorang pengembara berkata kepada teman seperjalanannya, "Betapa tidak bergunanya pohon besar ini. Pohon ini tidak memiliki buah sehingga tidak berguna untuk manusia sama sekali." Kemudian pohon besar tersebut lalu berkata, "Kamu manusia yang tidak tahu berterima kasih." Pohon itu berkata lagi, "Kamu datang dan bernaung di bawah daun-daunku, kamu menikmati teduhnya perlindungan cabang dan daunku, kamu masih menyebutku tidak berguna sama sekali." Nah anak-anak, Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan tujuan tertentu. Setiap makhluk hidup bermanfaat untuk makhluk hidup lainnya. Tumbuhan bermanfaat untuk manusia, hewan juga memiliki banyak manfaat untuk manusia. Bagaimanakah sikap manusia terhadap tumbuhan dan binatang? Nah, jawabannya yang pertama dengan cara menjaga kelestarian hewan dengan cara tidak memburu hewan yang sudah langka. Kemudian cara yang kedua, menjaga hutan yang ada dengan cara tidak membuang sampah sembarangan dan tidak membakar lahan untuk kepentingan pribadi. Baik anak-anak, sekarang tugasnya yaitu ceritakanlah pesan yang terkandung pada dongeng pengembara dan sebuah pohon yang telah kita simak bersama-sama tadi. Dikerjakan di buku latihannya ya. Baik anak-anak semua, setelah kita membaca dongeng pengembara dan sebuah pohon tadi, kita belajar untuk selalu bersyukur. Sikap bersyukur dapat ditunjukkan dengan menyayangi makhluk hidup. Nah, mari kita simak dialog di bawah ini yuk, antara Beni, ayah Beni, dan ibu Beni. Beni berkata, "Kenapa ayah sering mengucapkan terima kasih?" Kemudian ayah Beni menjawab, "Berterima kasih itu termasuk orang yang selalu bersyukur." Kemudian Beni bertanya lagi, "Apa hubungannya berterima kasih dengan bersyukur ya?" Kemudian ayah Beni menjawab, "Ada dong, berterima kasih itu salah satu cara kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur adalah orang yang rendah hati. Kebalikannya, orang yang tidak bersyukur adalah orang yang sombong." Kemudian Beni berkata lagi, "Apa kita juga berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan? Bagaimana caranya?" Kemudian ayah Beni menjawab, "Iya, kita juga perlu berterima kasih kepada tumbuhan dan hewan. Caranya berbeda dengan cara kita berterima kasih kepada manusia." Kemudian ibu Beni melanjutkan, "Jika kita berterima kasih kepada tumbuhan, maka kita merawat tumbuhan dengan baik. Tumbuhan diberi air, pupuk, dan sinar matahari yang cukup. Kita juga tidak memetik bunga dan daun-daun sembarangan." Kemudian Beni berkata, "Bagaimana cara berterima kasih kepada hewan?" Lalu ayah Beni menjawab, "Cara berterima kasih kepada hewan yaitu dengan menyayangi hewan. Kita memberi makan atau minum hewan-hewan, kita tidak menyiksa hewan. Orang yang pandai bersyukur akan disukai teman-teman.
Tuhan juga mencintai orang yang pandai bersyukur. Baiklah anak-anak, setelah kita mendengar dialog antara Beni, ayah Beni dan ibu Beni tadi, marilah kita jawab pertanyaan ini. Silakan anak-anak untuk menjawab di buku latihannya ya. Nah anak-anak, bentuk lain dari sikap bersyukur adalah selalu menjaga kesehatan tubuh. Berolahraga membuat tubuh kita sehat. Tubuh kita juga sehat dengan menghirup udara yang mengandung banyak oksigen. Tanaman memberikan oksigen pada lingkungan sekitar. Dengan berolahraga di halaman sekolah, tubuh kita akan terasa lebih segar. Gerakan memutar atau meliukkan badan dapat dilakukan untuk melenturkan tubuh. Dengan demikian, otot tidak kaku dan peredaran darah menjadi lancar. Yuk bersama-sama kita melakukan kombinasi gerakan memutar dan meliuk seperti pada gambar berikut ini. Gambar yang pertama, badan berdiri tegak. Gambar yang kedua, kepalkan kedua tangan dan letakkan di pinggang. Gambar yang ketiga, putarlah badan ke kanan dan ke kiri. Gambar yang keempat, badan kembali berdiri tegak. Kemudian gambar yang kelima, rentangkan kedua tangan ke depan. Gambar yang keenam, putarlah badan ke arah bawah atau membungkukkan badan. Selanjutnya di gambar yang ketujuh, putarlah badan ke kanan bawah. Gambar yang kedelapan, putarlah badan ke kiri bawah. Kemudian gambar yang terakhir, liukkan badan ke atas atau melentingkan badan. Cukup sekian dulu ya pelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatannya ya anak-anak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.